Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko dari front end yang ke-65. Jadi saya sudah bedah toko dari sisi front end yang kita bisa sama-sama lihat sudah 65 minggu yang insya Allah setiap Senin saya upload jam 19.30 insya Allah. Ini jadi studi kasus buat saya pribadi yang saya upload juga di YouTube, jadi sambil menyelam minum air. Buat yang mau dibedah dari sisi front end bisa Google Formnya isi di ganirozaki.com, atau yang bayar juga ada, yang bayar di ganirozaki.com itu bayar dan lumayan mahal, dan itu kemungkinan besar lebih komprehensif karena dalaman-dalamannya dan contoh hasilnya itu seperti ini teman-teman. Jadi saya dan kawan-kawan saya akan ngebedah dari sisi front end, dari sisi bisnis saya, dari sisi bisnis saya produk, promo Shopee, pro iklan pencarian dan seterusnya, termasuk juga dari sisi ininya. Kami akan coba analisiskan produk mana aja yang harus diiklanin, produk mana aja yang jangan diiklanin, dan seterusnya dan seterusnya. Ini lumayan susah ngerjainnya, mungkin karena dirempuk oleh 3 orang ya mungkin 10 jam lah, 10 ya, karena memang susah dan makanya bayar. Jadi kalau yang mau silahkan cek di ganirozaki.com, keterangannya lebih jelas ada di sana. Oke, yang mau saya review kali ini nama tokonya itu adalah Dotbox ID. Namanya Dotbox ID. Ini tokonya dia sudah sudah lama, dia ngisi di Google Formnya per mungkin bulan apa ya? Kayaknya bulan April deh, bulan April. Tuh 9/14. Ini bulan 9 atau bulan 4 ya? Kalau format ini oh bulan 9 tanggal 4, bulan 9 tanggal 4 format US ya. Bulan 9 tanggal 4. Jadi bulan bulan September submit dan baru saya review sekarang, ya suka-suka saya aja. Jadi nggak semua yang submit juga saya review. Yang intinya ya mudah-mudahan meskipun toko teman-teman nggak saya review, nggak saya bedah, ya kita bisa studi kasus sama-sama. Karena kalau dari sisi front end kita bisa sama-sama cek. Oke, ini komentar beliau, Dotbox ID ini, saya iklan boncos terus, belum pernah pakai otomatisan, karena banyak orang yang bilang otomatis pasti boncos, rugi, hanya menguntungkan pihak marketplace-nya. Oh, belum tentu, jangan salah, jangan salah. Kalau yang performa produknya jelek, diotomatisin saya yakin tambah jelek. Yang bagus, kemungkinan besar tambah bagus, tapi kadang ada beberapa kasus juga yang saya lihat yang sudah bagus diotomatisin malah jadi jelek. Tapi sebagian besar saya lihat yang sudah bagus itu diotomatisin tambah bagus. Apa itu bagus? Ya conversion rate-nya setidaknya di atas rata-rata toko teman-teman, omsetnya tinggi, acosnya atau ROAS-nya juga masuk dan seterusnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami mau langsung otomatis, saran saya jangan langsung otomatis, tapi manual dulu sampai nemuin ramuan-ramuan algoritmanya Shopee, mulai suka sama tokonya teman-teman, produknya teman-teman, kebentuk audiensnya, baru jos otomatis. Jadi awal-awal memang saran saya selalu manual dulu, atau kalau mau langsung otomatis juga boleh untuk yang newbie, tapi main minimalis, budget yang minimalis. Jadi saran saya buat masnya, nggak apa-apa, boncos terus aja, terus belajar, cari sampai nggak dapet boncos. Nanti kalau udah nggak boncos, otomatisnya insya Allah jos, insya Allah. Lalu kita lihat front end-nya ini, Dotbox ID jualannya perlengkapan sholat teman-teman, perlengkapan sholat dari sajadah kecil, lalu ini koko, tasbih, perlengkapan sholat atau perlengkapan apa ya? Ya alat-alat sholat lah, peci, mukena dan seterusnya. Yang masih komentarin pertama, toko ini nggak ada voucher yang on ya. Saya sangat menyarankan buat teman-teman, bukan hanya toko ini, usahakan ada voucher yang on, meskipun cuma 100 perak vouchernya. Kenapa? Karena ini engagement, yang dimana secara umum namanya platform online tuh makin besar engagement makin bagus. Jadi meskipun cuma 100 perak, orang kan klaim aja 100 perak, klaim 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 klaim. Engagementnya tinggi, engagementnya bertambah. Jadi di catatannya Shopee itu, oh ini yang klaim voucher sekian sekian, jadi engagementnya tambah banyak, harapannya skor produknya atau skor tokonya jadi tambah baik di mata algoritma. Itu kaidah umumnya. Makanya saya bilang walaupun saya nggak bisa buktiin secara pasti, cuman ya itu karena kalau vouchernya cuma 100 perak kan ya cincai banget lah 100 perak. Tapi setidaknya teman-teman bisa nyimpen satu kaki di teori bahwa platform online makin bagus engagement makin baik. Oke, saran saya selalu voucher on meskipun cuma 100 perak, 1000 perak, 500 perak, agar engagementnya naik. Engagement naik, harapannya algoritma jadi tambah suka. Itu saran saya yang pertama. Yang kedua,
Ini ada tasbih 99 perak. Jadi dijual tasbih 99 perak, murah sekali dan ternyata nggak laku, cuma 4 pieces terjual per bulan. Saran saya ini matiin aja deh, offin aja karena memang entah kenapa semenjak ya setahun ke belakang lah main bakar uang kayak gini, simpen produk yang sangat-sangat murah, nggak berhasil. Sebelumnya berhasil banget, saya pernah pakai teknik ini dan nge-boost toko saya yang Deep Hood namanya. Itu laris manis, langsung laris manis, dan alhamdulillah terjadi cross sell. Artinya orang bukan hanya check out yang 99 perak, tapi check out juga produk yang lain. Tapi seiring waktu, ya setahun ke belakang, teknik itu saya cobain nggak pernah berhasil, dan ini karena nggak laris juga, cuma 4 terjual per bulan, profitnya juga nggak ada. Saran saya offin aja, khawatir ngejelekin skor tokonya, karena saya agak curiga si Shopee ngefilter buat yang main main bakar uang terlalu terlalu murah kayak gini 99 perak, terus kayak di apa ya, di red flag oleh si Shopee, oh yang ini jangan dimunculin di algoritma, khawatirnya kayak gitu. Toh nggak ada penjualan juga ya, toh nggak ada penjualan juga, jadi kalau dimatiin harusnya nggak terlalu masalah. Cuma 4 terjual per bulan, nih cuma 400 perak per bulan, dimatiin harusnya nggak masalah. Itu aja, tapi resikonya ngejelekin performa toko, skor toko di depan algoritmanya Shopee. Saran saya offin, atau ya jadiin bonus aja, jadiin bonus tiap ada pembelian, jadiin bonus tas base yang murah itu. Itu memang tas B-nya murah banget kalau nggak salah. Di toko souvenir pernikahan tuh cuman 500 perak apa ya 700 perak ya. Memang murah banget sih. Saran saya matiin aja deh. Saran saya matiin. Lalu komentar saya yang ketiga, ini tokonya campur aduk, masih campur aduk, meskipun sama-sama perlengkapan sholat, tapi audiensnya campur aduk, karena orang yang beli baju koko mungkin sangat-sangat jarang beli juga mukena. Apalagi yang beli juga mukena, ibu-ibu ngebeliin suaminya kayaknya jarang banget kan. Jadi orang yang beli mukena nggak beli koko, jadinya ini bingung nih antara pria atau wanita audiensnya. Saran saya pilih salah satu. Kalau mau mukena, fokus ke mukena, fokus ke perempuan-perempuan, ke wanita. Atau kalau mau pria, yang sekarang udah ada ininya ya, udah ada lumayan teralisnya tuh di pria karena peci ya. Peci ya sudah, fokus aja ke pria. Saran saya fokus aja ke pria. Kenapa? Karena ini kan main demografi ya. Ini kan kita jualan online. Jualan online, AI itu atau algoritma itu, kaidah umum itu mencari similarities. Similarities itu apa? Persamaan dari data yang sudah ada. Harapannya si AI ini, si machine learning ini, si artificial intelligence ini mencari orang-orang yang mirip-mirip sama pengunjung-pengunjung sebelumnya. Pengunjung-pengunjung sebelumnya, sehingga nanti akan ada penjualan yang lebih, penjualan lagi, penjualan lagi, penjualan lagi, dan seterusnya. Nah, kalau pria sama wanita dicampur aduk kayak gini, saya khawatir si similaritiesnya jelek. Jadi si AI-nya mikir sekarang wanita atau pria ya, wanita atau pria ya. Jadi bingung sehingga menargetkan audiens yang kurang bagus kualitasnya. Jadi saran saya ya sudah, fokus aja ke pria karena skalanya juga masih kecil. Beda halnya kalau misalkan sudah 1.000 terjual per bulannya banyak, diselipin satu dua pieces pria, satu dua pieces yang wanita nggak masalah. Tapi sekarang karena penjualannya masih sedikit, saran saya mending pisah dulu. Jadi yang wanitanya si mukena-mukena ini saran saya arsipin dulu aja deh. Arsipin sampai nanti udah 1.000 plus terjual per bulan, yang pria ada satu dua pieces lah. Maaf, tadi ada tamu. Jadi apa ya tadi? Ya intinya saran saya dipisah. Fokus dulu ke pria, audiensnya pria. Bahkan menurut saya lebih logis temen toko ini tadi, saya cek ada jual hoodie. Hoodie pria mana? Nah, hoodie pria ini masih lebih logis karena yang beli koko bisa juga beli apa, si hoodie daripada beli mukena, sehingga si algoritmanya platform ini mencari similarities yang tepat, yaitu pria-pria semua, nggak mau pria wanita, jadi bingung, jadinya terlalu general, tidak sesuai target market, jadinya susah untuk scale up. Lalu komentar saya terakhir, ya ini terakhir, ini kayaknya tokonya nggak aktifin ini ya, cashback ekstra sama gratis ongkir ekstra karena nggak ada labelnya. Ya nggak apa-apa juga sih, memang pilihan ya, karena saya juga jujur nggak bisa ngukur secara pasti, walaupun ada reportnya dari Shopee, gara-gara cashback ekstra penjual jadi segini, tapi kan nggak ada tulisan jika nggak daftar maka penjualnya akan berkurang, alias tidak ada report orang tuh betul-betul check out gara-gara cashback ekstra atau gratis ongkir ekstra.
Saya nggak tahu ini keefektivitasannya. Cuman ini ajang PDKT aja kita sama Shopee. Ibaratnya kalau Anda jadi Shopee, Anda lebih pilih mana yang ngasih admin fee lebih atau enggak? Ya tentu yang admin fee lebih ya daripada yang enggak. Karena ya itu kita ngejar, kita saling berlomba untuk disukai algoritma Shopee, kita saling PDKT ke Shopee. Jadi saran saya cashback ekstra sama gratis ongkir ekstra diaktifin aja. Oke, itu aja komentar saya tentang toko produk tentang toko.box.id ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang punya toko sama yang nonton yang bukan punya toko juga, karena ini studi kasus sama-sama. Buat yang mau dibedah tokonya, isi di Google Form di ganirozaki.com. Buat yang bayar, kalau mau dibedah kayak gini, ada cukup mendalam seperti ini, itu lumayan mahal bayarnya, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa mempercepat proses belajar teman-teman, sehingga tidak jatuh ke lubang yang pernah kami alami. Oke, sekian aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.